Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan Pak Supriyanto di channel Berani Belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 3, muatan bahasa Indonesia dan SPDP. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang muslim, mari kita berdoa. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma, amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Tujuan pembelajaran: siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia dengan baik. Siswa dapat mengidentifikasi kombinasi garis, bidang, dan warna dalam sebuah karya dekoratif dengan benar. Siswa dapat menggunakan kombinasi garis, bidang, dan warna dalam sebuah karya dekoratif dengan benar. Ayo membaca. Cerita Opa. Lani tiba di rumah Opa dengan perasaan senang. Opa pandai bercerita. Berbagai kisah Opa ceritakan. Lebih sering pengalaman Opa saat muda dulu. Kali ini Opa bercerita pengalamannya naik pesawat saat hujan. Saat itu Opa diajak berlibur oleh mama dan papanya. Mereka naik pesawat. Opa senang sekali terbang di udara, melihat pemandangan di bawah yang sangat indah. Tiba-tiba, Opa merasakan guncangan. Pramugari mengumumkan cuaca mulai hujan. Suara petir terdengar menggelegar. Awan putih berganti kelabu. Bersyukur tak lama kemudian cuaca mulai berubah. Ketika masuk wilayah yang dituju, cuaca cerah. Matahari terlihat bersinar. Pesawat pun dapat mendarat dengan aman di bandara. Ayo mengamati. Carilah kata-kata di bawah ini pada tabel kata di samping dengan cara mengarsir kata yang sesuai. Ada kata pesawat, pramugari, pengaman, udara, guncangan, hujan, cerah, mendarat, aman, bandara. Carilah kata di samping ini dengan cara mengarsir. Sebagai contoh di sini sudah ada yaitu yang pertama pesawat. Nih, nanti pesawat ini kamu arsir seperti ini ya. Cara mencarinya bisa mendatar seperti ini ya, mendatar, atau bisa juga menurun ya. Sebagai contoh, ini yang menurun. Nah, ada kata udara, udara. Nah, ini yang contoh menurun, ini tadi yang mendatar. Silakan nanti kamu cari kata yang ada dalam kotak ini, kamu cari pada tabel di sini ya. Kalau sudah ketemu seperti ini, kamu arsir kata-kata yang ada di sini yang ketemu di sini ya. Kata di kotak ini, misalkan pesawat, di sini sudah ketemu, kamu arsir. Sini contoh. Kemudian ada udara, ini yang menurun. Kamu sudah menemukan seperti ini, kemudian arsir menggunakan pensil ya. Arsir menggunakan pensil, nanti dicari pramugari, pengaman, guncangan, hujan, cerah, mendarat, aman, dan bandara. Nanti kamu arsir, jika sudah ketemu, kemudian foto hasilnya kirimkan ke Pak Guru. Arsir menggunakan pensil supaya nanti bisa dihapus. Ayo berkreasi. Lani sedang mendengarkan cerita Opa. Lani juga senang melihat koleksi lukisan Opa. Banyak sekali gambar yang indah. Opa senang sekali melukis. Lukisannya kebanyakan gambar dekoratif khas Sulawesi. Yuk kita amati bersama gambar-gambar pola dekoratif khas Sulawesi. Ada motif Pak Kadang Pao.
Ini seperti ini ya. Kemudian ada juga motif limbongan. Nah, ada seperti lingkaran-lingkaran seperti ini. Kemudian ada motif Pak Tedong. Ini kalau kita perhatikan seperti apa ini? Seperti bunga apa ya? Atau apa ini? Kemudian motif paksulan sang buah. Ini beberapa contoh gambar dekoratif khas Sulawesi, pola dekoratif khas Sulawesi. Apakah ada yang lainnya? Masih banyak. Nah, motif-motif indah terdapat dalam dekorasi rumah adat suku Toraja. Nah, kamu perhatikan pada rumah adat suku Toraja di sini. Di sini banyak sekali motif-motif dekoratif ya, seperti tadi sudah disebutkan. Nah, di sini ini ada, di sini ada, di sini ada. Ini banyak sekali. Nah, dalam rumah adat suku Toraja tersebut terdapat motif-motif dekoratif. Nah, motif tersebut ada polanya. Di antaranya ada garis lurus atau vertikal ya. Lurus vertikal ke atas. Ada garis horizontal atau mendatar ya. Garis horizontal atau mendatar. Kemudian garis miring, bisa miring kanan, bisa miring kiri. Kemudian ada garis melengkung dan juga garis bergelombang, ini seperti ombak, dan juga bermacam garis lainnya. Nah, misalkan kita lihat pada motif yang tadi ya, motif Pak Tedong, motif limbongan, motif Pak Kadang Pao, motif paksulan sang buah. Nah, kamu perhatikan di sini sudah kelihatan ada garis. Nah, ini garis apa? Betul, di sini garis lengkung. Kemudian di sini pada motif paksulan sang buah, di sini ada garis seperti ini. Ini garis miring, betul sekali ya. Dan ada juga di sini yang seperti gelombang. Kemudian ada juga ini garis, ini ya, sini garis vertikal dan macam-macam garis lainnya. Menggambar dekoratif adalah menggambar dengan tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah. Gambar dekoratif adalah berupa gambar hiasan yang dalam perwujudannya tampak rata, tidak ada kesan ruang jarak jauh dekat, tidak ada kesan ruang jarak jauh dekat atau gelap terang, tidak terlalu ditonjolkan. Untuk memperoleh objek gambar dekoratif perlu dilakukan deformasi atau penstiliran alami. Bentuk-bentuk objek di alam disederhanakan dan digayakan tanpa meninggalkan bentuk aslinya. Misalnya bunga, hewan, tumbuhan yang digayakan. Kesan tentang bunga, hewan, tumbuhan harus masih ada pada motif itu. Masih banyak motif-motif hias lain. Berikut ini beberapa contoh motif bercorak tumbuhan. Ini salah satu gambar dekoratif. Di sini diambil dari corak tumbuhan. Di sini adalah bunga ya. Bunga seperti ini jika kita akan menggambarkan menjadi gambar dekoratif ini seperti ini. Kemudian di sini sama bunga, di sini ada buah ya. Digambar seperti ini. Ini juga sama, ada bunga. Ini yang belum mekar. Digambar seperti ini. Motif-motif hias tersebut banyak dijumpai pada kain batik, kain songket, kain tenun, relief candi, dan ukiran wayang. Dalam menggambar dekoratif, bentuk-bentuk yang telah distilir ditempatkan pada bidang yang akan dihias agar menjadi lebih indah. Keindahan gambar dekoratif terletak pada komposisi, warna, garis, dan bentuk motifnya. Bidang-bidang yang dihias dapat berbentuk lingkaran, segitiga, persegi, atau segi lima. Nah,
Buatlah gambar dekoratif menggunakan pola garis yang berulang. Berilah warna agar hasil gambarmu lebih indah. Silakan nanti kamu bisa memilih salah satu motif dari gambar dekoratif. Di sini motif kalau mau pakai ini boleh, motif Pak Kadang Pao, motif Nek Limbongan, motif Pak Tedong, motif Pak Sulan Sang Buah. Bisa juga seperti yang tadi ya, yang dari tumbuhan. Ini bunganya, ini sama bunga, ini buah. Kamu bisa juga membuat gambar dekoratif dari ini atau ini atau ini atau ini. Setelah nanti dibuat, kemudian diwarnai. Atau mungkin seperti ini boleh. Ini juga masih sama dari suku Toraja. Ini juga boleh kalau ini agak seperti motif dari batik Jawa ini ya. Nah, selamat mengerjakan. Jadi tugas hari ini nanti kamu yang pertama mengarsir, menemukan kata dalam tabel, kemudian diarsir, difoto ke Pak Guru, dan yang kedua adalah membuat gambar dekoratif. Nanti silakan dipilih, boleh seperti dalam buku, boleh juga seperti yang tadi sudah Pak Guru sampaikan. Silakan dipilih, dibuat di buku gambar boleh ya, ataupun di kertas A4 maupun F4 juga boleh. Demikian untuk pembelajaran kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat mengerjakan, tetap semangat dalam belajar, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.